Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Cahayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari variable costing. Sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan apa itu variable costing. Variable costing adalah salah satu metode dalam penentuan harga pokok produksi yang membebankan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Kelebihan dari variable costing itu yang pertama ada membantu dalam mengendalikan biaya. Misalnya dengan menggunakan variable costing, pihak manajemen biaya memisahkan biaya tetap dari laporan laba rugi sehingga pihak manajemen bisa fokus ke perilaku biaya tetap saja. Yang kedua, mengambil keputusan jangka pendek. Dengan menggunakan variable costing, pihak manajemen bisa menentukan pengambilan keputusan. Misal, jika ada pesanan khusus, harganya sudah bisa ditentukan oleh variable costing. Lanjut, yang ketiga, membantu perencanaan penentuan laba di jangka pendek. Pihak manajemen memerlukan informasi mengenai biaya yang sudah dipisahkan menurut perilaku dan menentukan perubahan volume produksi untuk menentukan laba jangka pendek. Kekurangan dari biaya variable costing itu jarang sekali menemukan biaya benar-benar yang memiliki sifat variabel atau tetap, sehingga untuk menerapkan variabel secara penuh akan sulit dilakukan. Untuk keperluan eksternal. Yang ketiga, penerapan variable costing membuat kesulitan dalam memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, penggunaan metode ini dianggap tidak sesuai dengan kaidah akuntansi, sehingga walaupun manajemen melakukan implementasi variable costing untuk internal perusahaan, manajemen tetap harus membuat pelaporan keuangan laba rugi. Bagaimana penggunaan variable costing terhadap evaluasi kinerja manajer? Evaluasi terhadap para manajer seringkali dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada di dalam kendali mereka. Bagaimana laba berubah dan suatu periode ke periode berikutnya. Dan bagaimana laba akrual dan laba yang sering direncanakan seringkali digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Namun, agar dapat petunjuk yang lebih bermakna, laba harus mencerminkan usaha manajerial. Apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkatkan melebihi periode sebelumnya, yang mengisyaratkan keberhasilan secara umum apabila kinerja laba diharapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.